Konsekuensi dari pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dihukum penjara maksimal 4 tahun atau denda 1 miliar. Jadi semisal teman-teman ini di panggung menyanyi 10 lagu, berarti Anda kena 10 pelanggaran. Masa depan kita punya hari indah di depan mata. Ada yang ingin saya tanyakan, kenapa penyanyi panggung hiburan harus menciptakan kewajiban membayar hak cipta? Sekarang kita analogikan begini. Kalau semisal Anda harus menjual produk ponsel, katakanlah produk ponsel ini dari harga market itu grosirnya 2.500.000. Anda harus menjual 3 juta, bisa 2.750.000 dan seterusnya. Berarti kan Anda mengambil nilai uang dari penjualan barang ponsel tersebut antara bisa 20%, bisa 15%, bisa 10%, tergantung marketing masing-masing. Sekarang kita balik begini, untuk sebuah produk recording, Anda menggunakan lagu yang produk kurang tersebut, Anda komersilkan, Anda dapat uang, terus konsekuensi dari itu Anda dibebankan biaya hanya 2%. 2% dari semua jumlah produk yang Anda keluarkan di panggung. Konsekuensi apa kalau misal pihak I.O. tidak mau membayar royalti panggung hiburan? Pertanyaannya, dari dulu kan kita nggak pernah bayar. Justru Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 sudah terjadi, sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Hari ini baru mau kita aktifkan untuk wilayah Jogja pertama ya, seluruh nasional, tapi wabil khusus wilayah Jogja mau kita tertibkan. Misalnya untuk penyanyi panggung organ tunggal, terus untuk yang I.O., yang untuk bertiket, yang pakai tiket kita kenakan biaya sama 2%, tapi dari jumlah semua penjualan tiketnya. Misalnya tiketnya hanya laku 1.000, ya 2% dari harga nilai jual tiket yang 1.000 tiket tadi gitu. Yang untuk panggung yang non tiket, misalnya panggung hiburan yang pakai I.O. dan kayak organ tunggal gitu, itu semua kita pukul rata kena 2%. Itu. Ya, itu jadi milik negara setelah 75 tahun empunya meninggal, pencipta lagu meninggal, akhirnya dipegang sama hak warisnya itu anak dan cucu. Selama 75 tahun itu hak ekonominya diperuntukkan untuk ahli waris. Setelah itu milik negara, jadi milik negara. Nah, menurut undang-undang tersebut, undang-undang tahun nomor 28 tahun 2014 itu mengatakan begini, pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dapat dihukum penjara maksimal 4 tahun atau denda 1 miliar. Hitung. Nah, mulai sekarang kita tertibkan. Setiap teman-teman mau manggung gitu ya, itu harus ada laporannya ke Royalti Anugerah Indonesia, LMK, itu Lembaga Manajemen Kolektif. Itu di bawahnya LMKN. Itu harus ada laporan dan minimal harus menyetorkan 2% dari setiap penjualan tiket atau 2% dari semua jumlah produk produksi. Misalnya kayak I.O. yang sponsori sebuah produk rokok gitu ya, itu harus bayar kita 2%. Kalau Anda nggak membayar nggak apa-apa, tapi secara hukum ada konsekuensinya. Anda akan ditertibkan oleh lembaga hukum yang ada di LMK RAI. Itu di LMK RAI udah menyediakan lembaga hukum yang untuk mengurusi pelanggaran hak cipta seperti ini. Jadi nanti Anda akan berurusan itu, dan pastinya kita akan mensaklek. Sekarang satu panggung kalau kita hitung selama Anda menyanyi, bukankah selama Anda menyanyi ini udah bisa bikin rumah, bikin mobil, nyenengin anak. Itu nanti kita hitung. Jadi selama tahun berapa gitu ya misalnya. Anda manggung selama tahun berapa sekarang? Kita hitung satu event 10 lagu. Taruhlah 10 lagu ya.
itu berarti Anda 110 laku kan 100M 10M kan berat. Makanya bayar 2% itu sangatlah normatif dan apa yang namanya ya, itu harga toleransi hasilnya 2%. 2% itu harga toleransi dari rekan-rekan yang ada yang pengurus dari Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Anugerah Indonesia. Oke, kurang lebih begitu. Kalau ada pertanyaan yang kurang dipahami, tanya di kolom komentar bawah ini ya. Oke, wassalamualaikum. Masa depan